Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qalau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita hidayah, inayah, serta taufiknya, sehingga kita masih diberikan kesempatan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pekan yang lalu, pada waktu itu kita menyampaikan sebuah pembahasan menurut para ulama, manusia itu ketika memasuki bulan Ramadan dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang pertama kali ketika memasuki bulan Ramadan, mereka bergembira, lalu mereka menjalankan ketaatan amal ibadah di bulan Ramadan. Lalu ternyata itu hanya bertahan pada awal-awal saja, mungkin hari pertama sampai hari kelima. Setelah itu mereka hilang bagaikan di telan bumi. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi, pada 10 hari pertama di bulan Ramadan mereka meningkat. Lalu pada 10 hari yang kedua meningkat lagi, dan puncaknya meningkat lagi pada 10 hari yang ketiga. Dan inilah Ramadan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Tetapi pada golongan yang kedua dan ketiga, yang kemarin kita bahas, ada orang yang masuk dalam golongan ketika memasuki bulan Ramadan. Pada awal-awal bulan Ramadan, dia bersemangat. Tetapi ketika pada pertengahan di bulan Ramadan, melandai, turun. Lalu kemudian dia akhirnya, ketika bulan Ramadan itu akan mendekati akhirnya, dia bersemangat kembali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, golongan yang seperti ini adalah mereka yang sempat mengalami futur. Futur itu bisa dikatakan sebagai lemah semangat, bukan lemah iman, tapi semangatnya yang melemah. Atau mungkin karena capeknya, karena lelahnya, mungkin dipengaruhi oleh masalah pekerjaan dan kesibukan lainnya, sehingga dia merasa untuk menjalani ibadah Ramadan itu sempat kendor. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, futur ini adalah masa lesu atau berkurangnya semangat dalam ibadah. Dan sifat dasar manusia itu memang demikian, mudah dihinggapi oleh rasa bosan. Kadang-kadang 1 bulan full beribadah di bulan Ramadan, tiba-tiba dia merasakan lemah semangat, kebosanan di dalam hatinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, makanya Rasulullah itu banyak memberikan syariatnya. Contoh misalnya ketika khutbah, entah itu khutbah sholat hari raya atau khutbah Jumat, disunahkan itu tidak panjang-panjang, pendek. Bahkan ada seorang sahabat ketika sudah menyampaikan rukun khutbah, kemudian dia menyampaikan wasiat takwa dan beberapa nasihat kecil, lalu segera menutup khutbah itu. Kenapa? Karena memang sifat dasar manusia itu bosan. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, mengenai futur atau rasa kebosanan dalam ibadah ini, Rasulullah SAW sudah memprediksinya, sudah mengamati tentang perilaku ini dari hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW pun akhirnya bersabda, Innal iman bijaufi ahadukum la yakhlufu fama yakhlufu sauf. Fas'alullaha ayujal didal imana fi qulubikum. Sesungguhnya masalah iman itu, kata Rasulullah, seperti baju yang kalian kenakan itu.
Jadi baju yang kita kenakan ini, ya, mungkin dalam pandangan diri kita atau mungkin orang lain, baju itu bagus, habis dicuci, habis disetrika, kemudian dikasih parfum. Tetapi apakah baju itu bisa bertahan lama? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kecampuran debu, kecampuran kotoran, bahkan terkena keringat kita, sehingga aromanya menjadi tidak sedap. Sehingga supaya bersih kembali, baju itu perlu disuci, ya, kemudian dibilas, dijemur, lalu disetrika kembali. Maka Rasulullah SAW menggambarkan iman itu ya seperti baju itu yang kita kenakan itu. Makanya ketika seseorang itu mengenakan bajunya dan bajunya itu sepertinya sudah kotor, waktunya dicuci, begitu juga dengan hati dan iman kita. Ketika kita ini sudah beribadah khususnya di bulan Ramadan, lalu kemudian di pertengahan kita ini mengalami futur atau kebosanan, kejenuhan dalam ibadah, maka kita harus segera tidak membiarkan itu berlarut-larut. Sehingga di hadis ini Rasulullah SAW memberikan closing statement, kalimat penutup, fas'alullaha ayujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah senantiasa memperbaharui iman kalian. Ma'asyiral muslimin, sabda Rasulullah SAW ini menyebutkan bahwa, menyimpulkan bahwa futur itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya apa? Semua orang pasti mengalami. Tetapi masalahnya, yang jadi masalah itu ketika ada seseorang futur mengalami kebosanan, kejenuhan dalam ibadah, lalu dia terlena sehingga menikmati futur itu, sehingga akhirnya dia lalai sama sekali dari menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mukmin yang baik itu adalah ketika dia merasa dirinya futur, lalu menyadari dirinya itu sudah futur atau lemah semangat, maka dia bergegas menghilangkan kebosanan itu, menghilangkan kejenuhan itu, sehingga akhirnya apa? Dia memperbaharui imannya, sehingga dia akhirnya menjadi bersemangat kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, futur itu manusiawi, futur itu wajar, tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita terlena dan menikmati keadaan yang dinamakan dengan futur tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dan futur di bulan Ramadan bisa saja terjadi, bisa menimpa diri kita sendiri. Oleh karena itu, para ulama memberikan tips, memberikan perenungan kepada kita. Apa upaya-upaya apabila kita ini mengalami futur? Para ulama memberikan perenungan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah, ambillah pelajaran, renungkanlah pelajaran dari surat Fussilat ayat 6. Di dalam surat Fussilat ayat 6 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilahi wastaghfirullah wa wailul lil musyrikin. Katakanlah Muhammad, kalau misalnya Allah itu mengatakan, katakanlah Muhammad, menurut para ahli tafsir, artinya ini juga untuk kita, umatnya Muhammad. Aku ini, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwajuhkan kepadaku, bahwa tidak ada Tuhan yang Allah itu, maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah, maksudnya Allah itu Esa. Oleh karena itu, istiqomahlah, tetaplah engkau beribadah, dan mohon ampunlah, dan celaka bagi orang-orang yang menyentuhkan Allah. Di dalam surat Fussilat ayat 6 ini, Allah memberikan penekanan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah, tetaplah ibadah kepada Allah, dan iringilah dengan memohon ampun, beristighfar. Sehingga para ulama itu memberikan pembahasan, ada apa ketika Allah memberikan kedudukan istiqomah dan istighfar, 2 perkara yang berbeda dalam satu keadaan. Lalu kenapa, ma'asyiral muslimin? Karena istiqomah itu bisa menjadi tegak ketika seseorang itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya istighfar itu seperti pupuk yang menyuburkan tanaman, sehingga ke tanaman tanah itu humusnya muncul,
zat yang terkandung dalam tanah itu muncul sehingga bisa membunuh tanaman-tanaman liar seperti rumput dan menguatkan imun, ya, kekebalan dari tanaman itu sehingga dia tahan terhadap hama dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, zikir yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah ketika berjumpa dengan Ramadan, ketika berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang ditanyakan beliau kepada Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, Allahumma innaka afun tuhibbu afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memberikan pengampunan, Engkau Maha memberikan pemaafan, maka Engkau mencintai seseorang hamba yang senantiasa mohon ampun dan meminta maaf kepadamu, maka ampunilah dan maafkanlah aku. Inilah ma'asyiral muslimin, makanya para ulama mengatakan kalau seseorang itu tidak bisa istiqomah di dalam agamanya, tidak istiqomah dalam menjalankan ibadah, yang menghalanginya itu biasanya karena perbuatan dosa dan maksiat. Makanya salah satu bentuk teguran Allah kepada orang beriman itu, awalnya dia itu istiqomah, lalu dia melalaikan kewajibannya, sehingga dia meninggalkan apa yang dia rutinkan itu tadi, maka itu sebetulnya teguran kepada Allah. Sehingga apa? Caranya untuk menghilangkan itu semua, yaitu dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan kepada seorang santri, ya, waktu itu santrinya menikah, ya, baru saja menikah, terus mengatakan, ya Syekh, saya kalau melihat istri saya kok sudah tidak cantik lagi. Kalau saya melihat wanita yang lain itu kok cantik biasa. Padahal istrinya itu juga cantik, primadona waktu itu. Lalu sang syekh itu tadi berkata kepada muridnya, wahai muridku, ketahuilah, sesungguhnya itu karena perbuatan dosa yang ada di dalam hatimu. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selang dipisahkan 30 hari kemudian, sang murid itu menghadap kembali kepada syekhnya tadi, mengatakan, wahai guru, ternyata setelah aku mengamalkan apa yang engkau berikan kepada aku banyak memohon ampun kepada Allah. Dan sekarang aku merasa istriku adalah wanita yang paling cantik di dunia ini, melebihi wanita-wanita yang lainnya. Inilah ma'asyiral muslimin, kenapa Allah menempatkan istiqomah dan istighfar sebagai langkah untuk menangkal futur yang hadir dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua, para ulama memberikan tips agar kita ini tidak futur di bulan Ramadan, yaitu bangunlah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dibayangkan, ketika Allah memberikan rahmatnya, mengumbar ampunannya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, lalu kita, kondisi kita tuh cuma gini-gini aja, ya, hanya aktivitasnya ya mungkin banyak menjalankan yang wajib-wajib saja. Lalu di satu sisi kita ini mengaku ingin mendapatkan surga dan keutamaan di hari kiamat, apakah kita tidak merasa malu ketika di satu sisi Allah memberikan bonus melimpah, mengumbar ampunannya, mengumbar pahalanya, bahkan balasan pahala itu dilipat gandakan. Tetapi kalau kita hanya gini-gini aja, tidak mau menjemput anugerah dan karunia Allah itu, maka sungguh kita harus merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyindir hambanya di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 11. Di situ Allah mengatakan, wa minan nas ma ya'budullaha ala harf. Sesungguhnya, kata Allah, di antara manusia ada yang menyembah Allah ketika di tepian. Artinya apa? Nyari yang enak-enak saja. Tetapi ketika dia diberikan satu kondisi yang mungkin tidak mengenakan bagi dirinya, dia berpaling dari jalan Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika saat ini Allah membuka pintu rumahnya, dan rumah itu bernama Ramadan, maka sungguh rugi bila kita ketika memasuki rumah yang bernama Ramadan itu, kita tidak bertemu dengan pemilik rumahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh sebuah kerugian. Dan sungguh kita sebagai hamba Allah akan menjadi sangat malu di hadapannya. Karena malu itu cabang dari keimanan. Dan orang beriman itu salah satu cirinya adalah malu. Ya. Sifat malu itu mencerminkan keimanan seseorang. Kalau ada seorang hamba yang dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, karena dia orang beriman, dia merasa malu. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 disebutkan, dia lebih cemas lagi. Jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ma'asyiral muslimin, tips dari para ulama yang ketiga agar kita ini terhindar dari futur ini adalah jangan punya persepsi atau mindset kita pasti akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Kenapa? Anggaplah Ramadan yang kita jalani pada tahun ini adalah bulan Ramadan terakhir kita dalam kehidupan kita. Biasanya kalau orang itu meremehkan Ramadan itu, insya Allah nanti bulan Ramadan aja. Kan insya Allah kita kan nanti ketemu lagi. Atau mungkin biasanya orang yang sering haji atau umroh, ya sudah apa-apa nanti aja. Kita kan sudah bisa umroh lagi nanti setelah itu. Kan setelah musim haji kan ada musim umroh lagi. Dia meyakini dia bisa umroh lagi. Padahal apa? Kalau seseorang itu meyakini ibadah umrohnya, ibadah hajinya, atau bulan Ramadan ini ada bulan terakhirnya, pasti itu adalah kesempatan terakhir baginya, dia merasa itu kesempatan terakhir, maka pasti dia akan banyak memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Makanya kalau ada orang yang seperti kemarin itu, tukang becak yang mendapatkan kesempatan haji dan umrah dari seorang pengusaha besar, karena merasa ini adalah hajinya yang terakhir kali dalam hidupnya, karena dia tidak mungkin bisa berangkat lagi, akhirnya memaksimalkan ibadahnya. Dia banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan amalan-amalan yang sunnah, dan dia mengharapkan Allah memberikan ridho dari apa yang dia tunaikan pada kesempatan itu. Tetapi kadang-kadang manusia sering terkalahkan dengan hawa nafsunya, bisa juga karena bisikan setan. Umurmu kan masih 40 tahun, umurmu kan masih 45 tahun. Ya. Kan ada peluang lagi tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi. Padahal belum tentu. Mungkin sekarang kita yang umur 45 tahun, bisa jadi ada kemarin saudara kita yang usianya jauh di bawah kita, sudah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah menghendaki umur umat Muhammad ini maksimal antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali kata Rasulullah yang bisa melampaui umur itu. Dan tentu saja salah satu hikmah agar Allah memendekkan umur kita adalah menjadikan kita ini, hati kita ini kembali lebih dulu kepada Allah. Setelah itu baru jasad kita. Kebanyakan orang manusia, terutama orang-orang kafir, jasadnya sudah berpulang kepada Allah, tetapi hati mereka tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perlu diketahui sebagai penutup, perlu diketahui bahwa bulan Ramadan itu tidak hanya ditujukan kepada hanya orang-orang yang sudah bertakwa, yang sudah soleh dan solihah saja. Tetapi sesungguhnya bulan Ramadan itu lebih banyak dibutuhkan bagi mereka yang pendosa dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena tidak ada satu bulan yang dimana bulan itu Allah menghambur-hamburkan rahmatnya, menghambur-hamburkan makfirahnya, ampunannya, kecuali bulan itu adalah bulan Ramadan. Dan ma'asyiral muslimin, setiap diri kita ini pasti ya zaman sekarang, setiap orang itu pasti punya HP. Bahkan satu orang itu bisa punya 3 HP. Ada yang 2 HP. Berarti bisa diberikan sebagai analogi gini. Diri kita ini pasti punya baterai. Ada baterai orang itu yang full. Orang lain juga ada baterai yang separuh. Dan orang lain juga ada yang baterainya sudah mau habis. Kedip-kedip, sudah tanda merah di situ. Orang yang baterainya full, pasti amal ibadah kebaikannya dan keburukannya seimbang. Sedangkan orang yang baterainya separuh, tinggal separuh, maka dapat diketahui dia itu amalan keburukan dan kebaikannya seimbang. Kalau baterainya full itu amal keburukannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Kalau baterainya tinggal separuh, amal keburukan dan amal kebaikannya tinggal seimbang. Tapi kalau baterainya kedip-kedip, mendrik-mendrik kata orang Jawa, bisa jadi dia lebih banyak amal keburukannya dan dia sedikit sekali melakukan amal kebaikan. Lalu kita ini kira-kira gimana kondisi baterai kita? Walaupun para ulama mengatakan lebih baik kita merasa baterai kita ini adalah baterai yang kedip-kedip, yang mendrik-mendrik, yang tinggal merahnya saja. Kenapa? Karena membuat kesadaran kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini untuk ngecas keimanan kita, untuk mengisi keimanan kita,
Allah memberikan kesempatan dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu begitu istimewa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, ada salah seorang ulama mengatakan, Allah itu kalau mencintai suatu waktu, suatu momen, pasti waktu itu dibaitkan dengan ibadah puasa. Kalau kita memasuki bulan Ramadan, ya di situ ada perintah untuk berpuasa. Namanya puasa Asyura. Kemudian di bulan Dzulhijjah, Allah juga memerintahkan berpuasa. Kalau misalnya kuat berpuasa mutlak sebanyak 8 hari berturut-turut, maka boleh, tapi kalau tidak setidaknya minimal 1 hari, yaitu puasa di hari Arafah. Kedua bulan ini ada perintah puasa tapi sifatnya anjuran. Sunnah mu'akkadah. Artinya apa? Mampu memberikan balasan dari Allah, dihapuskan dosanya selama setahun. Berbeda dengan bulan Ramadan, Allah memerintahkan puasa. Kalau tadi itu sifatnya anjuran, kalau di bulan Ramadan, perintah ini wajib. Fardhu ain, melaksanakan ibadah puasa dan dilakukan sebanyak 30 hari atau 29 hari berturut-turut. Artinya, Allah mencintai bulan Ramadan. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca ayat tentang perintah puasa, ternyata puasa ini sudah berlaku jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya di tidak ada perintah puasa, tidak ada syariat dari Allah seperti puasa yang sudah diturunkan turun-temurun, berarti ibadah itu sifatnya luar biasa. Seperti kalau zaman Nabi Musa, kalau ingin bertobat, minta ampun kepada Allah, ingin diampuni dosanya, harus apa? Bunuh diri. Dan itu sudah dihapuskan di zaman Nabi Musa. Begitu juga syariat Nabi yang lain. Tetapi khusus puasa, diturunkan turun-temurun dari zaman Nabi yang dulu sampai Nabi yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa sudah ditetapkan oleh Allah untuk umat-umat terdahulu hingga akhir zaman. Menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, senyampang kita ini masih dalam bulan Ramadan dan baru saja kita memasuki pertengahan di bulan Ramadan, tidak ada kata terlambat selama kita masih meraihnya. Selama kita ini berputus asa atau mungkin lemah semangat, maka tidak ada kata terlambat untuk mengejar ketertinggalan itu. Oleh karena itu, maksimalkanlah apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika Allah mengumbarnya, menghambur-hamburkan untuk kita, maka sungguh rugi bagi kita apabila kita tidak meraih semua kenikmatan, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.